Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Tapi Rancang tidak terburu-buru ke dalamnya, meskipun Xiaoyan menjerit sangat menyakitkan, itu bahkan lebih aneh bahwa nafas hidup Xiaoyan tidak melemah sedikit pun, tetapi malah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Adik junior kecil, ini disebut penempaan tubuh yang sebenarnya. Jika kamu benar-benar tidak bisa mematahkan atau berdiri, itu gila, gila, gila. Setelah Rancang merasa bahwa napas Xiaoyan tidak serius, matanya juga meledak dengan kegembiraan. Saya tidak tahu berapa lama, cahaya guntur di lantai atas aula penjara guntur secara bertahap mereda, dan bahkan saat itu saya dapat mendeteksi gelombang ki dan darah yang sangat kaya yang berasal darinya. Di lantai atas, saya melihat tubuh Xiaoyan hitam dan dikosongkan oleh kilat, dan tubuhnya yang hancur pulih dengan kecepatan memusnahkan kekuatan guntur. Selama pemurnian Xiaoyan dan pemurnian Void Extinguishing Thunder, Lei Feng menyemprotkan beberapa kali sinar guntur ke Xiaoyan, tetapi pada saat ini, Xiaoyan memiliki Void Extinguishing Thunder, dan kekuatan tubuh fisiknya meningkat ke level lain. Dengan kekuatan fisik saat ini dan Genesis Ki, dewa ini seharusnya bisa menandingi tahap pertengahan atau bahkan tahap akhir dari Dewa Do Bintang 8. Mata Xiaoyan meledak menjadi sinar yang kuat, dan sudut mulutnya perlahan-lahan mawar. Sekarang saya akhirnya membiarkan dewa memiliki Misu Tianlei, sehingga saya tidak harus bergantung pada avatar abadi dan iblis. Meskipun masih ada celah besar dengan tubuh kedagingan abadi dari avatar dewa asli, celah ini, Xiaoyan menggunakan latihan cepat untuk menutup celah. Efek dari Void Extinguishing Thunder sangat jelas, dan ia memiliki kekuatan guntur yang sangat keras, tetapi berapa banyak kekuatan yang dapat digunakan bergantung sepenuhnya pada berapa banyak vena Void Extinguishing Thunder yang telah dibuka. Setelah pemurnian dan pemusnahan guntur langit, ditambah sinar guntur dari Lei Feng yang berbakat, meskipun itu ditujukan untuk menghapus Xiaoyan, untuk Xiaoyan, itu sangat membantunya. Xiaoyan baru saja membuka 18 Void Extinguishing Thunder Fast Cells di tubuhnya, tetapi di bawah pengaruh sinar gunturnya, Xiaoyan dengan paksa membuka tanggal 19 dan 20. Jika semua Void Extinguishing Thunder Fast Cells dibuka, mungkin tubuh fisik akan dapat menyentuh alam abadi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia bergumam. Rasakan peningkatan lebih lanjut dari tubuh fisikmu. Tentu saja, Xiaoyan terus tinggal di lapisan atas. Jika Lei Feng masih mau memuntahkan sinar guntur, Xiaoyan mungkin bisa membuka lebih banyak Void Extinguishing Thunder Fast Cells, tetapi ketika Lei Feng memuntahkan sinar guntur kelima dan keenam, sepertinya sudah menyerah sepenuhnya. Lei Hai yang telah berkumpul di belakangnya selama bertahun-tahun yang tidak diketahui telah menghabiskan sebagian besar, dan Lei Hai yang telah dikonsumsi tidak hanya tidak memusnahkan Xiaoyan, tetapi juga memungkinkan Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tingkat Misu Tianlei. Apakah Lei Feng di atas kepala ini juga merupakan jantung dari guntur? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah Hao Tian Zhenlei, dan peringkat kelima dalam peringkat yang Anda berikan, jawab Misu Tianlei. Apakah itu benar-benar jantung guntur? Xiaoyan berkata dengan terkejut. Kenapa? Apakah kamu masih ingin serakah dan memurnikannya ke dalam tubuhmu? Misu Tianlei terdengar sedikit tidak senang. Bukan itu, aku hanya berpikir itu sedikit aneh, mengapa hati guntur di penjara di sini? Xiaoyan tersenyum pahit, dia secara alami tahu bahwa tubuh fisik saat ini telah mencapai batas, 3 hati api dan 1 hati guntur, ini adalah 4 jimat surga dan bumi. Itu sudah sangat dilebih-lebihkan, dan dengan kondisi fisik Xiaoyan saat ini, jika dia secara paksa memurnikan yang lain, diperkirakan dia akan benar-benar meledak dan mati. Hao Tian Zhenlei tampaknya memiliki sifat iblis. Itu harus di sini secara sukarela dan mengkonsumsi sifat iblisnya seiring waktu, atau seseorang yang kuat akan memperbaikinya dan mengusir sifat iblisnya. Sekarang ia hampir tidak memiliki kecerdasan, dan setelah dilepaskan, itu akan membiarkan alam apapun menjadi api penyucian. Kata Misu Tianlei, Xiaoyan memandang Lei Feng di udara dan mengambil napas dalam-dalam. Gu Sui, saya awalnya ingin menggunakan ini untuk terus meningkatkan. Mendengarkan Anda, akan buruk jika itu benar-benar marah dan membunuh saya. Kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Pergi, jangan terus memprovokasi, bukan tidak mungkin kamu marah dan membunuhmu. Misu Tianlei juga setuju. Xiaoyan mengangguk, dan menggenggam tinju dan tangannya ke Lei Feng di udara. Meskipun saya tidak tahu apakah senior Anda masih memiliki kebijaksanaan spiritual, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior atas bantuan Anda kali ini. Jika ada kesempatan, saya akan datang lagi untuk mengusir sifat iblis dari senior.
Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah Xiao Yan memasuki aula penjara guntur, dia benar-benar dapat merasakan bahwa guntur ini memiliki kehendak. Meskipun tidak terlalu jelas, sangat mungkin bahwa Hao Tian Zhenlei membantunya. Seperti yang dikatakan Misu Tianlei, jika Hao Tian Zhenlei benar-benar ingin memusnahkannya, Xiao Yan tidak akan berdiri di sini dengan begitu damai. Lei Feng tidak menanggapi Xiao Yan, dan deru guntur yang menggelegar masih bergema. Xiao Yan tidak berniat untuk tinggal di sini, dan segera mengeluarkan batu giok itu, menghancurkannya di telapak tangannya, dan dalam sekejap, sosok Xiao Yan menghilang dari lantai atas aula penjara guntur. Seluruh aula penjara guntur segera kembali ke keadaan tenang. Setelah Xiao Yan pergi, aula penjara guntur sudah hampir lama berlalu. Seperti biasa, adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Tepat saat sosok Xiao Yan muncul, Rancang segera melangkah maju untuk mengkonfirmasi situasi Xiao Yan. Tidak masalah, semuanya berjalan dengan baik. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, aku khawatir tubuh fisik adik laki-laki itu dapat menembus keabadian. Rancang memandang Xiao Yan, merasakan darah yang kuat memancar dari tubuh Xiao Yan, dan matanya menyala. Temui Yang Mulia, pada saat yang sama, 100 penjaga di luar aula penjara guntur, semuanya berdiri dengan rapi, berteriak serempak, dengan momentum yang besar. Xiao Yan sedikit aneh. Tidak mengherankan jika mereka semua mengagumi dan menghormatimu setelah mereka mengetahui identitas sang adik. Rancang tersenyum. Tidak perlu sopan. Kehormatanmu sudah dalam bentuk lampau. Namaku Xiao Yan. Tolong jaga semua orang di masa depan. Senyum lembut muncul di wajah Xiao Yan. Yang Mulia, saya tumbuh mendengarkan cerita Anda, bisakah Anda menandatangani nama saya untuk saya? Sikap Xiao Yan segera membuat semua orang merasa sangat santai, dan mereka semua berkumpul, memegang gulungan buku bergambar di dalamnya, tangan mereka. Xiao Yan mengambil buku bergambar dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Prekuel Sun Sang. Bukan hal yang aneh, kisah Sun Sang ada di alam dewa kuno. Banyak anak-anak telah melihat buku-buku besar sejak kecil, dan itu normal untuk memujanya di dalam hati mereka. Rancang tertawa, dan dia segera mengeluarkannya. Buku bergambar yang sama. Di mata semua orang yang menantikannya, Xiao Yan akhirnya tidak punya pilihan selain menandatangani nama mereka di buku bergambar satu persatu. Adik junior kecil, bagaimana kalau kamu menandatangani satu untuk kakak senior juga? Rancang mendekati Xiao Yan sambil tersenyum. Ayo pergi, kembali dan lihat ketiga istriku yang cantik, saatnya pergi setelah itu. Xiao Yan dan Rancang berbelok ke Chang Hong dan pergi. Di halaman, Xiao Yan memecahkan teka-teki tiga istri satu persatu, membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin tanpa merusak bakat mereka. Setelah itu, Xiao Yan menghabiskan 1 tahun yang nyaman dengan ketiga istrinya yang manis di halaman, tetapi Xiao Yan tahu bahwa kehidupan yang damai seperti itu hanyalah ilusi dari krisis yang berlangsung singkat. Sudah waktunya untuk pergi, gumam Xiao Yan. Ketiga wanita itu semua menunjukkan keengganan. Xiao Yan sudah menjelaskan semua yang harus dijelaskan. Dia harus pergi, sorot mata putri ketiga Xiao Yan suram, itu bukan karena dia ingin keluar, dan berkali-kali dia tidak punya pilihan. Apa yang kamu tangisi dan lakukan? Kamu hanya pergi sebentar, jangan kehilangan muka. Mata Xiao Qi dan Qinglin merah, dan mereka menarik Xiao Yan dengan enggan. Suami harus hati-hati, hati Xiao Yan melunak saat melihat keduanya menangis dan menangis. Jangan khawatir, masalah kecil, kamu harus berlatih keras, dan kamu dapat membantuku di masa depan. Xiao Yan mengusap kepala kedua putrinya dengan senyum santai. Kailin, kemarilah, aku punya satu hal lagi untuk dijelaskan kepadamu. Meskipun Kailin tidak sehalus Xiao Qi dan Qinglin, dia masih mengungkapkan keengganan di kedalaman matanya yang indah. Kailin tidak curiga, dan perlahan bersandar ke sisi Xiao Yan, dan Xiao Yan mendekati telinga Kailin. Terjebak. Dengan suara yang renyah, tawa Xiao Yan keluar dari telinganya, dan dia menamparkan pantat Cailin dengan ringan, dan Cailin menyadari bahwa Xiao Yan sedang menggodanya, baru saja akan marah, sosok Xiao Yan tapi telah menghilang. Xiao Yan, menunggumu kembali dan melihat bahwa raja ini tidak menjagamu. Cailin meraung. Sebuah kata memalukan. Suara Xiao Yan datang dari sisi yang jauh, ketiga wanita itu berdiri di halaman untuk waktu yang lama, dan setelah memastikan bahwa Xiao Yan benar-benar pergi, mereka duduk dengan tatapan kesepian. Kita tidak boleh lalai, kita harus berkultivasi dengan baik. Xiao Qi berkata, dan Qinglin mengangguk berat. Ada juga kilatan api di mata Cailin, dan dia juga mengerti bahwa jika dia tidak meningkatkan kultivasinya, mereka harus dilindungi di masa depan. Ini bukan yang diinginkan Cailin, dan dia lebih suka berdiri di samping Xiao, pihak Yan. Setelah Xiao Yan pergi, ketiga gadis itu tidak mengabaikan sejenak, bahkan jika kuil kuno memberikan sumber daya yang cukup, mereka juga memasuki mode kultivasi gila.
Kuil kuno, Xiao Yan masih datang ke aula utama sebelum pergi. Dia bisa menghilang begitu saja, tapi ini bukan pilihan terbaik. Apakah kamu akan pergi? Sang ratu tidak terkejut melihat penampilan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia telah tinggal di alam dewa kuno selama lebih dari 10 tahun, dan sudah hampir waktunya untuk pergi. Ada rencana, tanya ratu. Sebelum pergi, saya ingin bertanya kepada permaisuri, bisakah Anda membantu saya mengurus benua Doudi dan dunia besar Doqi? Meskipun mereka pada dasarnya telah dipindahkan, ke Xiaoyan, dunia besar Doqi dan benua Doudi masih ada, kampung halamannya. Jangan khawatir tentang ini, ketika kamu berperang dengan istana surgawi, itu sudah diatur dengan benar, dan semuanya tersembunyi, dan rumah manusia surgawi juga sulit untuk dideteksi. Kata ratu perlahan, Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata, wanita seperti itu benar-benar sulit menemukan suami. Terima kasih ratu telah mengambil tindakan pencegahan. Xiaoyan melipat tangannya. Mengapa? Apakah kamu tergoda oleh kaisar ini? Meskipun kamu memiliki banyak istri dan selir, tidak ada putri yang pandai seperti kaisar ini di antara istri dan selirmu. Apakah kamu ingin mempertimbangkan kembali? Ratu juga tertawa. Ups, topik telah dialihkan lagi. Batuk-batuk. Permaisuri, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan, kata Xiaoyan, dan setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke sisi sekitarnya. Di kedua sisi aula utama adalah paviliun Qianji, dengan ratusan orang berkeliling untuk mengelolanya. Sang ratu melambaikan tangannya, dan napasnya menyelimuti sekelilingnya. Bisakah ratu memastikan bahwa tidak ada Eyeliner yang menembus ke alam dewa kuno? Xiaoyan berkata dengan suara rendah. Apa maksudmu? Ada mata surga dan manusia di alam dewa kuno. Mata ratu juga menunjukkan pandangan yang bermartabat. Xiaoyan mengangguk. Heaven's Mansion memiliki semua berita tentang saya, kata Xiaoyan. Bagaimana kamu tahu? Sang ratu menatap Xiaoyan dengan heran. Ratu masih ingat bahwa aku mengambil salah satu raja spiritual mereka. Itu telah pulih, dan segelnya telah rusak oleh mereka. Kata Xiaoyan, dia tidak sepenuhnya mengambil Kui Jun, tetapi wasiatnya menyelinap ke dalam pikirannya, jadi berita di Mansion of Heaven and Man dapat dipelajari oleh dewa melalui Kui Jun. Apakah itu perlu ditangani? Tanya ratu. Sang ratu tahu tentang ini. Xiaoyan sedikit terkejut. Ada 5 orang yang dapat diidentifikasi, tetapi mereka tidak dapat dicabut. Sang ratu berkata, jelas dia sudah lama tahu bahwa ada Eyeliners di dewa-dewa kuno, tetapi dia tidak pergi ke rumput untuk mengejutkan ular. Karena ratu tahu mengapa dia tidak menyingkirkan mereka. Xiaoyan bertanya, alam dewa kuno memiliki Eyeliner Tianrenfu, dan Tianrenfu secara alami juga memiliki Eyeliner dari alam dewa kuno. Faktanya, kedua belah pihak mengetahui hal ini. Karena mereka tidak menanganinya, kami belum mengejutkan ular itu. Setidaknya Eyeliner ini tidak bisa menyentuh rahasia inti. Ratu berkata dengan tenang. Karena kamu punya Eyeliner, ayo main game. Xiaoyan mengangguk, setidaknya mengetahui bahwa semuanya berada di bawah kendali ratu, Xiaoyan tidak perlu khawatir. Sang ratu sedikit mengangguk dan memilih untuk menuruti Xiaoyan dalam segala hal. Tidak lama kemudian, semua orang di langit di atas alam dewa kuno berkumpul, dan Xiaoyan mengepalkan tinjunya satu persatu. Semuanya, lalu ucapkan selamat tinggal. Semua orang di langit di atas alam dewa kuno mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan. Untuk semua orang, mereka tidak tahu kemana Xiaoyan pergi. Ada total 5 bahtera yang identik, Xiaoyan berbalik dan menginjak salah satunya, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, 5 bahtera perlahan terangkat ke udara, dan kemudian 5 garis panjang asap biru menghilang di langit. Langit di atas para dewa kuno. Semua orang menonton untuk waktu yang lama sebelum mereka pergi. Tidak ada yang tahu kemana Xiaoyan pergi, dan ratu tidak pernah mengungkapkan sedikit pun. Tidak ada yang tahu, bahkan ratu hanya tahu bahwa Xiaoyan akan pergi ke tanah tanpa batas, tetapi ke tanah tanpa batas mana dia akan pergi, tidak yakin juga. Yang mulia, mengapa Anda menggunakan 5 bahtera ketika adik laki-laki pergi sendirian? Setelah Rancang pergi, dia sedikit bingung. Mau tahu, ratu memandang Rancang yang mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Mata semua orang beralih ke ratu, dan mereka semua merasa sangat ingin tahu. Saya melihat ratu mengangkat bahu dan tampak bingung, saya juga ingin tahu mengapa, tetapi dia tidak mengatakannya.